seperti pesan kami terhadap moto KTNA sendiri, insya Allah IAS ini juga menjadi bagian dari KTNA dan dengan moto tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Luar biasa. Saya kutip Siap. itu Bang, tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Ya, terima kasih teman-teman Sobat Yes. Hari ini kita ketemu lagi di Bincang Podcast Yes. Bersama saya Graha Abadi Pasyawan akan memandu Bincang Podcast Yes hampir 5-10-15 menit ke depan. Tentunya kali ini di Bincang Podcast Yes bukan narasumber sembarangan yang mau kita hadirkan. Para praktisi, pelaku yang langsung mengetahui tentang problematika pertanian. Siapa saja orang-orangnya? Yang pertama mau saya sambut dulu Bang Patan. Terima kasih Bang Patan telah hadir di Bincang Podcast Yes. Selamat siang Bang Graha. Selamat siang sobat-sobat Yes. Oke, luar biasa sekali Bang Patan ini, energik sekali dan tidak kalah juga ada Bang Zul dari KTNA. Terima kasih Bang Zul. Ya, selamat siang Bang Graha dan Siang. juga para sobat-sobat Yes yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang. Luar biasa. Baru di awal saja semangatnya sudah luar biasa. Kita pengen kenal jauh lebih dalam dua pembicara kita ini yang tentu tidak kalah muda semangatnya daripada teman-teman yang menyaksikan Bincang Podcast Yes pada kali ini. Saya mau pertama nih ke Bang Fatan nih. Kayaknya sudah lama Bang ya bergelut di sektor pertanian. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Karir kayaknya sudah bergemilang di mana-mana nih Bang. Yang penting bersyukur nikmat. Masya Allah. Kalau dinikmati, disyukuri itu maka akan bertambah terus Bang ya. Itu janji Allah kan begitu. Luar biasa. Saya mau tanya Bang. Mungkin gak banyak Sobat Yes terutama anak-anak milenial yang tahu tentang perhiptani. Saya pengen sedikit mungkin menggambarkan apa sih Bang itu perhiptani? Ya, Perhiptani itu singkatan dari Oke. Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia. Dan ini adalah organisasi profesi. Wadah seluruh penyuluh seluruh Indonesia, di mana penyuluh itu menurut undang-undang itu ada 3 kategori. Oke. Penyuluh PNS, ya, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya. Oh. Yang swadaya ini termasuklah anggota kita dari KTNA yang mau dan punya kemampuan untuk menjadi penyuluh. Nah, organisasi ini didirikan tanggal 6 Juli 1987. Jadi sudah kurang lebih 34 tahun. 34 tahun berkiprah. Yang salah satu pendirinya adalah Bapak Salmon Padmanegara, ya. Oh ya, Pak Tokoh Salmon. penyuluh kita. Oke, tokoh Beliau penyuluh. betul-betul mencintai ya penyuluhan ini. Ya. Dan sekarang sudah berapa kali dijabat oleh ketua, mulai dari Pak Dirjen Tanaman Pangan pada waktu itu, termasuk Pak Japar Rasah, ya. Dan sekarang dijabat oleh Pak Isran Nur sebagai ketua umum Di perhiptani. di Perhiptani, Bang, ya. ya. Dan sekarang saya ditunjuk untuk menjadi ketua harian. Oke. Nah, tujuan Perhiptani ini adalah dalam rangka membantu pemerintah, dalam rangka kita mewujudkan agribisnis yang kuat di Indonesia ini. Karena kita membangun agribisnis ini tidak hanya di budidaya, Ya, tetapi tidak hanya di hulunya. ya, tetapi membangun sistemnya dari hulu, Oke. tengah sampai ke hilir. Oke. Dan bagaimana membangun interkoneksinya. Yang kedua, di samping bantu pemerintah, kita juga meningkatkan kemampuan profesi daripada penyuluh kita. Maksudnya kompetensi, knowledge, Ya. skill, dan attitude. Oke. Kemudian juga kita membina kode etik penyuluh. Karena organisasi ini kan sama dengan PGRI untuk guru. Ya. Kemudian untuk dokter itu ada ID. ID Ikatan Dokter Indonesia. Nah, jadi kita sekarang salah satu kegiatannya adalah bagaimana terutama kita membantu program pemerintah
Karena kita tahu sekarang amanah undang-undang 16 2013 ya tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, itu amanahnya adalah satu penyuluh satu desa. Satu desa normalnya, standarnya yang diatur di undang-undang Bang ya. Nah sekarang kan kemampuan pemerintah dalam rangka pengadaan penyuluh PNS ini, yang PNS-nya kan 25.000. Iya. Dan ini pun 50% sudah berumur di atas 55. Iya. Nah, disinilah tadi perannya nanti kita Ini juga bagaimana merekrut challenge buat penyuluhnya. Iya, challenge buat bagaimana nanti kita merekrut penyuluh-penyuluh muda ya, terutama dari anggota Bang Jul ini KTNA ya. Nah, oleh karena itu sekarang ini kan PNS-nya baru sekitar 25.000 yang bisa dipenuhi. Kemudian yang CPNS kurang lebih 9.000. THR-nya kurang lebih ya 10.000. Iya. Jadi masih ada kurang lebih ya separuh dari desa kita ini yang belum terpenuhi. Bila mengacu kepada amanat undang-undang, artinya satu desa 1% ya, kira-kira begitu ya. Ya, sehingga ada satu penyuluh yang akhirnya merangkap. Gitu ya. Jadi ini kan masalah efektivitas dan efisiensi ini yang harus kita pikirkan. Karena ingat, penyuluhan itu sama dengan pendidikan. Iya, betul. Penyuluhan itu adalah pendidikan non formal di luar sekolah. Iya. Ya, kalau yang formal itu ditangani Diknas. Betul. Tapi yang di luar sekolah untuk petani ini kan tidak mungkin kita kirim ke Fakultas Pertanian di IPB, apa di Gajah Mada, di Unpad dan seluruh Indonesia kan tidak cukup. Punya petani kita 30 juta ini lebih ya. Mau kita sekolahkan kan enggak cukup. Sekarang amanah undang-undang tujuan kita berbangsa bernegara mencerdaskan kehidupan berbangsa termasuk petani. Nah oleh karena itu bagaimana sekarang kita mendorong penyuluh swadaya, tetapi tidak mengharapkan gaji dari pemerintah, tidak APBN. Menarik sekali Bang. Makanya kita alhamdulillah hari ini kita dengan komunikasi dengan Pak Subhano, Bang Jul, kita bagaimana kita sama-sama untuk memenuhi amanah ini. Betul. Menarik sekali Bang, yang saya lihat ini bahkan lebih dari pendidikan. Karena ini tidak hanya to information tapi to education. Ada yang mengeduket petani-petani ini. Yang kita tahu bahwa di Indonesia juga saya kira pendidikan petani kita juga enggak ini ya, Bang Zul, Bang Fatan agak sedikit rendah dan itu saya kira perlu ada edukasi di luar dari pendidikan formal. Luar biasa sekali. Ya, Sobat Yes, artinya betapa pentingnya sebuah pendidikan itu tidak hanya kita nyam dari bangku pendidikan, tapi ada di luar dari kehidupan sehari-hari juga yang perlu diedukasi nih. Bang Zul, saya mau lompat ke Bang Zul dulu nih Bang Fatan. Karena luar biasa sekali ternyata kiprah perhimpunan ini sudah hampir 30-an tahun lebih memberikan sebuah amal jariah. Betul. Bang Zul, Bang Fatan ini insya Allah janji Allah kepada kita semua bahwa ke depan ini akan menjadi satu kesempatan kita untuk menikmati apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau lompat ke Bang Zul. Bang Zul, KTNA ini kan organisasi yang cukup tua ya. Iya. Tua sekali dan saya pengen dengar cerita lama dulu tuh betapa luar biasanya KTNA dijabat hampir 15 tahun lebih. Yang pertama, yang kedua juga begitu dan eksistensinya nggak pernah redup nih. Amin. Bang Zul bahkan selalu berkolaborasi dengan organisasi profesi lainnya. Saya pengen tahu cerita langsung nih dari Bang Zulnya nih. Gimana sih nih KTNA bisa sampai sehari ini cemerlang dan berkilau di Indonesia. Silakan Bang Zul. Sejarahnya ya. Iya dong, sejarah singkat yang harus didengar oleh Sobat Yes. Iya betul. Baik, makasih Bang Graha dan juga teman-teman Yes, Sobat Yes ya, judulnya seluruh Indonesia. Jadi kalau melihat sejarahnya KTNA ini, kenapa tadi Bang Graha bicara kata tidak pernah redup? Iya. Sebenarnya ya memang naik turunnya organisasi itu sudah pasti. Dilema itu pasti ada betul. ya. Cuman permasalahannya seperti ini. KTNA itu sendiri awal berdirinya itu sekitar tahun 1971. Wow. Tepatnya 23 September di Cihea waktu itu. Nah pada saat itu sendiri sebenarnya tidak sebesar sekarang. Waktu itu hanya beberapa provinsi terutama yang di Pulau Jawa ini berkumpul dan beberapa dari Sumatera dan Kalimantan dan Sulawesi. Pada saat itu sekitar 15 orang yang mempelopori ini. Hanya 15 orang ya. Jadi
waktu itu pelopornya adalah ya ketua pertama KTNA, yaitu Founding father-nya. founding father-nya Pak Oyon Tayan. Nah, beliau berinspirasi pada teman-teman bahwa petani ini harus ada bentuk kelembagaan atau organisasinya. Nah, pada saat itu sendiri sebenarnya namanya belum dikenal sebagai KTNA. Tetapi pada saat itu adalah Bamukti. Nah, mungkin Pak Patan tahu sejarahnya juga nih, ya kan? Karena beliau sendiri Pak Patan ini adalah salah satu ya saksi sejarah juga. Salah satu karena beliau dulu pernah di penyuluhan, ya, jadi kepala penyuluhan tentang bagaimana untuk pembinaan kelembagaan petani. Nah, jadi balik lagi tadi masalah sejarah KTNA, berjalannya waktu Bamukti ini akhirnya beberapa tahun kemudian kita menyelenggarakan kegiatan, kalau dulu tuh namanya hanya pertemuan musyawarah rembuk-rembuk petani. Oke, bahasa rembuk itu bahasa sangat rembuk. melekat sekali ke Betul. petani itu kayaknya, Bang. Jadi- Kalau munas kan kayak unsur itu banget Unsur gitu, itu. Bang. Tapi kalau rembuk ini bahasa petani. Ya. Nah, jadi kenapa bahasa rembuk ini dipergunakan? Karena memang awalnya kita pembentukan ini adalah dari kelompok tani. Jadi cikal bakal dari KTNA ini sebenarnya kelompok tani. Makanya organisasi ini berjalan secara eksis dan juga istilahnya tumbuh besar ini karena memang beda sedikit dengan organisasi yang lain. Karena organisasi KTNA ini adalah dari bawah. Nah, jadi kelompok-kelompok tani, ketua-ketuanya berkumpul di masing-masing desa atau masing-masing kecamatan. Nah, ketua-ketua inilah yang membentuk KTNA di desa atau di kecamatan. Oke, di level Di level desa bawah dan di kecamatan. Nah, begitupun sampai dengan tingkat level kabupaten, kota, provinsi sampai nasional. Nah, jadi teman-teman kelompok tani inilah yang akhirnya naik ke atas menjadi kepengurusan di atasnya. Makanya di KTNA sendiri terkenal namanya ranjapnya pasti ada. Termasuk sampai sekarang pun saya masih ketua KTNA Kecamatan Tanah Abang. Iya. Jadi sistemnya tuh memang melekat seperti itu karena kita jaringan komunikasi ini harus tetap tertata seperti itu. Makanya kalau ada informasi sedikit dari tingkat nasional sampai ke tingkat bawahnya Pasti terdirect. terdirect, betul. Ya, Nah, bahkan sampai sekarang alhamdulillah kemarin sudah statement dari pengurus nasional yang baru kebetulan. Nah, itu kita punya anggota itu hampir 230.000 pengurus. Bukan terlepas di luar anggota dong. Di berarti luar ya? anggota. Pengurusnya saja 230.000. Ya lebih. Nah ini salah satunya. Nah terus balik lagi tadi sejarah yang tadi. Sampai dengan saat ini ketua umum KTNA nasional kita itu baru 2, Mas. Dari sepanjang sejarah. Dari tahun 1971 sampai dengan 2021 ini 2021 ke hari baru ini. 2. Yang pertama founding father kita Pak Oyon Tayan, yang kedua almarhum Pak Insinyur Winano Thohir. Iya, saya panggilnya itu Abah. Abah Winarno. Win. Jadi beliau inilah sebenarnya sejarah dari KTNA sendiri. Nah, kalau Pak Oyon Tayan itu dari tahun 71 sampai dengan tahun 2000. Pak Winano Thohir itu ketua umum yang tahun 2000 hingga 2021. Nah, jadi kemarin alhamdulillah kita sudah melaksanakan rembuk paripurna namanya. Nah, jadi rembuk paripurna itu adalah Di level nasional di level Bang, ya? sampai dengan ke tingkat bawah sebenarnya. Oke, tapi rembuk paripurna itu paling tertinggi. tertinggi. Jadi ya? rembuknya KTNA itu yang tertinggi. Keputusan tertinggi adalah di rembuk paripurna. Jadi untuk pemilihan ketua, pemilihan pengurus, menentukan kebijakan tentang anggaran dasar rumah tangga, peraturan organisasi dan kebijakan-kebijakan yang dianggap strategis ada pada rembuk paripurna. Ya, jadi kemarin tanggal 23 September 2021 kita sudah memilih ketua umum yang baru. Alhamdulillah terpilih Bapak Insinyur Yadi Sopian Nur SHMM. Beliau kebetulan kemarin adalah Sekjen KTNA Nasional. Alhamdulillah. Nah, jadi uniknya juga KTNA ini tidak sekonyong-konyong orang bisa menjadi level KTNA. Oke. Nah, Untuk mendapat label seorang anggota saja di KTNA itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Jadi seperti saya misalkan. Nah, saya tidak bisa sekonyong-konyong tahun depan saya harus menjadi pengurus nasional. Nah, tapi harus ada melalui proses. Minimal saya kelompok tani. Lalu saya menjadi pengurus di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi,
Nah, akhirnya baru bisa menjadi Di level nasional. ya. Dan juga satu lagi, kita tidak berafiliasi tentang politik. Nah, menarik. Kepengurusan. Menarik nih sobat Yes. Ya. Saya rasa sedikit terjawab puzzle-nya kenapa KTN hari ini masih Eksis ya. eksis, saya bisa bilang itu berkilau Iya. ya, walaupun di era siapapun rezim manapun dia tetap berkilau karena tidak berafiliasi pada Amin. politik dan kemudian berprofesi pada dunia pertaniannya secara profesional. Iya, Sehingga secara itu yang maksimal. bertahan di era siapapun. Iya. Kayaknya Bang ya. Oke, kita Bahkan lanjut. Mungkin Silakan, satu Bang. lagi, mungkin bahkan kita punya tahun keemasan ya. Tahun Oke. keemasan kita itu tahun sekitar tahun 90-an. Ini pada zaman Pak Oyon Tayan, sekjennya Founding itu. father. Iya, sekjennya Pak Winono Thohir. Nah, kita pernah membantu Ethiopia, negara-negara Afrika, terutama Ethiopia pada saat kelaparan. Oh iya, yang Jadi para yang mereka kita sumbang, Iya. mereka belajar gitu ya, Bang ya. Jadi teman-teman petani seluruh Indonesia kita punya minta supaya dikumpulkan dana, kita memberikan bantuan ke Afrika untuk negara-negara yang kelaparan. Iya. Kita mendapatkan sekitar 25 miliar pada saat itu, kita bantu ke mereka. Ya. Nah, tapi melalui pemerintah, bahkan Pak Harto sendiri pada saat itu menyatakan ini bukan bantuan pemerintah, tetapi bantuan petani kepada negara Afrika Ya. pada saat itu. Nah, sampai dengan kita punya anggaran juga di situ, kita punya yang namanya Yayasan Amal Petani, Yayasan Masyarakat Amal Petani Indonesia atau Oke. dikenal dengan YAMPI. Ya. Gitu. Ini Bang, menarik sekali Bang Fatan, Bang Zul. Ya. Sebuah organisasi itu bisa besar ketika dia bukan orientasi pada organisasi saja. Iya. Perhiptani ada edukasi amal jariah yang dibangun terhadap masyarakat, pemberdayaannya lahir. KTNA pun jiwa sosialnya hidup. Betul. Artinya organisasi ini sebetulnya adalah ladang. Iya. Ladang kita beramal, ladang kita bersosial, karena ada agriculture tuh ada budaya yang hidup. Sepakat Bang ya gitu ya? Betul. Oke. Kalau kita di KTNA bicaranya tuh bukan mencari bisnis atau uangnya, tapi mencari berkahnya. Oke, sobat Yes, pada podcast kali ini walaupun senior-senior yang bicara, tapi ini sangat ringan bahasanya dan sangat mudah untuk diserap teman-teman. Jadi untuk menjadi profesi apapun itu, sebuah profesi apapun itu, langkah untuk menghidupkan banyak orang, hairun nas anfahum linnas, itu bisa di mana saja Bang. Ya, artinya tidak mesti harus jadi orang kaya dulu untuk bisa bermanfaat, tidak mesti harus menjadi guru, tidak, tapi dari organisasi yang wadah ini bisa menjadi asas kebermanfaatan. Saya mau ke Bang Zul nih. Ya. KTNA tadi sejarahnya luar biasa panjang. Mulai dari tahun 71 sampai dengan 2021. Ini bukan organisasi yang pasti jatuh bangun Pasti. terasa, dan saya kira era manapun sudah merasakan itu Bang. Di era hari ini di Kementerian Pertanian Republik Indonesia di bawah naungan Komando Utama Pak Menteri Bapak Syahrul Yassin Limpo, di bawah PPSDMP Prof Dedi Nur Samsi ada program Yes. Iya. Mungkin Abang udah pernah dengar, ini kan program kalau di dunia pertanian kan akan cepat tersampaikan, apalagi di organisasi sekelas KTNA. Iya. Saya mau tanya nih Bang, apa sih yang kemudian selaras dari tujuan utama lahirnya KTNA dengan program yang dinaungi oleh PPSDMP? Apa tuh Bang? Ya. Kira-kira. Baik. Sebenarnya sejarah YES ini, program YES ini dari KTNA sendiri tidak asing sebenarnya. Karena kita sendiri dari KTNA sebagai pelaku yang ada di lapangan. Nah, kalau untuk program YES ini sendiri, selain daripada program yang sudah dicanangkan oleh Pak Yassin Limpo, Ya. sebenarnya kita sudah berjalan sendiri. Tinggal kita mengkolaborasi. Nah, makanya program-program KTNA sendiri salah satunya yaitu kita mendorong masalah Bank Umum Milik Petani. Mohon maaf, Badan Usaha Milik Petani, BUMP. Dan juga ada beberapa program untuk peningkatan kesejahteraan dari para petani itu sendiri. Contoh, karena seperti kemarin kita dengar ada beberapa komoditi yang memang tidak berpihak pada kami para petani. Oke. Nah, jadi salah satunya adalah kebijakannya kita harus menjembatani. Nah, kalau kita lihat program di YES kan ada Ya. untuk menjembatani permasalahan yang ada di petani. Betul. Nah, ini sudah kita lakukan.
Tinggal ya kita dengan teman-teman dari program YES ini mengkolaborasikan. Ya. Apa sih? Di mana sih? Ya, kan? point to point-nya apa nih? Point, ya, Gitu ya. itu. Nah, tinggal kalau kita lihat, kita klasifikasi kembali dulu. Istilahnya program YES yang ada di daerah ini apa bentuknya? Oke. Maunya seperti apa? Dan juga paling tidak kita lihat kearifan lokalnya. Betul. Potensinya apa, ya kan? Yang dibutuhkan oleh para petani ini apa judulnya. Nah, tinggal kami menyelaraskan kembali judulnya. Karena tidak mungkin, mohon maaf, beberapa program yang lalu kalau memang istilahnya dipaksakan ke satu daerah, tetapi daerah itu sendiri Ya. tidak terfokus pada kegiatan yang dilaksanakan, mohon maaf, hanya berumur jagung. Ya. Setahun, 2 tahun bertahan, tapi setelah itu hilang. Ya, artinya memang kalau saya lihat ada karakter yang harus dibangun dari masing-masing Betul. daerah itu, karena tidak mungkin bisa mengadopsi secara utuh Ya. dari provinsi lain kemudian diletakkan begitu saja kepada provinsi itu yang kemudian punya karakter ya Bang. Ya, karakter masing-masing. Makanya saya bilang tadi harus melihat kearifan lokal yang ada. Oke. Ya kan? Seperti di Gorontalo. Kita tahu di Gorontalo itu Jagung. adalah penghasil jagung, ya kan? Tapi kalau kita masuk ke sana bahan pangan yang lain beralih kembali, petani akan beradaptasi ulang. Betul. Tadinya jagung misalkan penghasilan 1 hektar itu 5 sampai 7 ton. Ya. Tapi kalau bahasa menanam kedelai, komoditi baru, ya kan, menyesuaikan kembali, belum tentu targetnya 5 ton menjadi 5 Ya. ton. Bisa saja 2 ton atau 3 ton. Oke. Ini yang Oke. Luar biasa Bang. Tapi pada dasarnya support ya. support program. harus Oke. karena program YES ini kan judulnya kan bagian dari untuk mensejahterakan petani kami judulnya. Ini yang harus kami support gitu. Ya garis bawah petani itu kita punya satu frekuensi yang sama Bang ya. Pasti. Oke. Luar biasa. Saya mau langsung ke Bang Fatan. Bang, ini kan program YES ini menyasar langsung ke pedesaan. Yang kita tahu bahwa di pedesaan itu kan letak penyuluh itu adalah orang paling dekat dengan petani. Artinya semua informasi, semua diseminasi information itu melalui penyuluh. Pintu yang paling dekat kesuksesan itu adalah salah satunya penyuluh. Tugasnya sangat mulia, tapi kan sulit. Nah ini bagaimana Bang, Perhiptani memandang bahwa program YES ini apakah selaras, apakah kemudian bisa menjadi hal yang positif bagi perhiptani dan tentu bagi pertanian Indonesia. Silakan Ya. Bang Fatan. Baik, sekarang bagaimana kita mensinergikan nih program YES ya. Kemudian dengan program Perhiptani termasuk dengan organisasi yang lainnya termasuk KTNA. Nah, oleh karena itu kita harus punya pendekatan ya. Sejak Pelita 1, Pelita 2 sampai sekarang dulu pendekatan kita adalah kelembagaan. Mulai kelembagaan petani dari kelompok, Gapoktan, dan terakhir kita harapkan nanti pendekatannya adalah kelembagaan ekonomi petani. Ya. Nah, terkait dengan program YES, salah satunya kan kita akan menumbuhkan entrepreneur muda. Ya. Nah, disinilah wadahnya. Nah, salah satu tugas daripada penyuluh adalah menumbuh kembangkan kelembagaan ekonomi petani, baik itu berupa koperasi, badan usaha milik petani. Ya. Nah, kita tahu bahwa ini kan punya manajemennya. Nah, bagaimana nanti kita dari Perhiptani membina anak-anak muda kita untuk mengisi manajemen ini mulai dari ketua, manajer ya. Terlibat. Kemudian terlibat di dalamnya Nah, ya. dan ini kan harus kita persiapkan untuk menjadi entrepreneur ya. Jadi pendidikan entrepreneur itu bukan hanya science ya. Oke. Bukan hanya skill tetapi attitude. Ya. Nah, oleh karena itu dari awal bagaimana kelembagaan ekonomi yang berupa koperasi, BUMDes, apalagi kemudian BUMP yang sudah ada ini dan banyak yang sudah kuat ini. Ya. Nah, kita melakukan sinergi, misalnya tadi ada permintaan dari kawan-kawan dari kementerian lain, bagaimana program YES di 15 kabupaten ini, Ya, 4 provinsi. 4 provinsi. Nah, kita seleksi, identifikasi, kita seleksi koperasi yang sudah kuat, BUMP yang sudah kuat, BUMDes yang sudah kuat. Nah, nanti kita magangkan anak-anak muda kita ini untuk menjadi entrepreneur dan ini dibina oleh penyuluh. Oke. Nah, nanti koperasi ini, BUMP atau BUMDes ini bermitra. Kelembagaan pertanian dengan ini pertanian gitu bermitra ya. ini bermitra dengan pengusaha-pengusaha agribisnis yang bergerak dahulu di benih, di pupuk, alat mesin pertanian. Dan
dan kemudian yang dihilir bisa Bulog, bisa food station, bisa pemain-pemain yang lainnya. Sehingga petani kita nanti mendapat layanan yang prima. Maksudnya Skala priority. Iya. Oke. Dapat harga benih yang murah, berkualitas. Ya. Kalau ada apa-apa bisa digugat karena ada lembaganya. Ya. Nah, kemudian dekat pelayanannya, bisa harga murah dan mekanismenya simple. Ya. Nah, tidak lalu tidak bertangga-tangga lagi. Oke. Nah, jadi sekarang bagaimana kita ini sebenarnya sudah jalan di lapangan ini. Ya. Kan? Jadi tinggal sekarang bagaimana kita lebih mengintensifkan, mengkuatkan lagi dengan yang di 4 provinsi, 15 kabupaten ini. Ya kita seleksi, kita wujudkan nanti kemitraan antara, karena KTNA nanti ini ada yang jadi penyuluh setelah melalui mekanisme, kemudian ada pengakuan mempunyai kompetensi sebagai penyuluh, kemudian membina lagi anggota-anggota jadi KTNA supaya masuk menjadi anggota koperasi. Dan itu pasti ada anak-anak muda. Nanti anak-anak muda ini kita siapkan. Itu menjadi pengelola daripada koperasi. Jadi mulai dari, karena ada di situ nanti di struktur koperasi itu ada divisi penyiapan benih, penyiapan pupuk, kemudian sampai pemasaran. Jadi dengan demikian, data ini kan sudah ada nih. Koperasi kita ada 4.000-an yang berupa koperasi ya. Dan itu sudah eksis. Cuma kan kondisinya ada yang sudah terbang, ada yang masih mau merangkak, bahkan ada yang tidur. Tapi apapun kita sudah punya sejarah. Sejarah kita dulu bisa menjadi dari importing country menjadi exporting country itu karena kita dari KUD. Nah, KUD berkembang hebat waktu itu sampai kita bisa bantu petani Ethiopia karena yang menjadi KUD ini melalui KUD. Berarti tetap Bang tentang penguatan kelembagaan. Itu penting. Tidak mungkin kita bergerak sendiri-sendiri. Dengan kelembagaan ini tentunya pengusaha-pengusaha akan mudah untuk bikin kontrak. Tidak satu-satu kepada berapa banyak. Ini kan tidak efisien. Sehingga menyebabkan produk kita tidak bisa bersaing. Harganya tinggi bertangga-tangga. Nah, kemudian yang paling penting tadi, kita akan menciptakan entrepreneur yang hebat. Kalau 4.000 saja ini kita optimalkan, ya maksimalkan. Itu ada manajer, ada divisi-divisi, paling tidak itu ada 10. Berarti sudah 40.000. Ini cikal bakal entrepreneur hebat yang mengelola satu kawasan. Standarnya ini kan satu kawan daripada koperasi kita nanti satu kecamatan, satu kostratani ya. Yang luasannya sekitar 1.600 sampai 3.000. Itu kalau padi saja sudah kita hitung di atas 100 miliar. Jadi cash flow-nya kalau ini bisa ditangani, jadi anak-anak kita anak-anak muda kita nanti yang menjadi manajer itu udah terbiasa mengelola uang yang jangan dikasih uang kecil. Jadi bisa berjalan dan dengan kepala tegak, bisa dengan ini investasi. Sepakat Bang Fatan, karena saya kira begini, keterlibatan anak muda di dalam suatu bentuk kebijakan itu saya pikir harus mulai terlibat secara utuh. Jangan sajikan anak-anak muda ini Bang sebagai penonton, apalagi di negaranya sendiri. Artinya sepakat dengan Bang Fatan, Bang Zul tadi menyatakan bahwa ketika ini kelembagaan kuat, monitornya juga baik, maintenance-nya baik, investor juga oke, dan kita secara utuh menjadi satu. Jadi dengan adanya kelembagaan itu maka sektor pertanian akan kuat. Pertanyaan yang sama Bang, dukung yes ya? Yes, siap. Oke. Ini penting karena harus yes dong kita. Harus yes. Oke, sobat yes, luar biasa sekali. Poinnya adalah bagaimana kemudian sektor pertanian dengan adanya program yes, kita bisa mengetahui bahwa keutuhan sektor pertanian itu menjadi sektor yang sangat penting dan kelembagaan itu menjadi satu model atau items yang penting bagi negara Republik Indonesia. Ya, sobat yes, sayang sekali pertemuan bincang yang seru ini harus ada di penghujung acara. Dan saya kira tentu teman-teman merasa kurang. Tenang saja, ke depan komunikasi dengan Perhiptani, dengan KTNA, saya melihat sangat terbuka dan kita bisa komunikasi dengan baik dengan beliau-beliau Bang Fatan dan Bang Zul. Terakhir, Bang Fatan, ini kan tentang anak muda hari ini. Indonesia akan menyambut bonus demografi. Dan banyak Bang
negara di luar sana itu juga yang tidak mampu mengkrit atau tidak mampu memanajemen dengan baik generasi mudanya. Dan akhirnya kemudian bukan jadi bonus Bang, malah jadi malapetaka. Pesan Bang Fatan dari Perhiptani untuk generasi kita sekaligus closing statement dari Bang Fatan. Ya. Ini adalah momen atau peluang emas buat teman-teman generasi muda untuk bergerak di agribisnis untuk menjadi agro entrepreneur. Jadi pengusaha-pengusaha di bidang agribisnis yang sukses, yang berkelas dunia. Oleh karena itu tidak ada cara lain, kita harus memanfaatkan kesempatan menggunakan kelembagaan yang sudah ada ini, baik itu koperasi, BUMP, kemudian BUMDes, karena ini barangnya sudah ada. Ya. Jadi tinggal bagaimana teman-teman memanfaatkan dengan jangan menunggu, mulai sekarang dan secara berorganisasi kita ikut di dalam manajemen ini. Karena kita dalam rangka untuk menjadi entrepreneur, tidak mungkin kita hanya belajar teori, tetapi harus ada pengalaman, experiencing-nya harus dialami. Karena yang kita bangun ini adalah attitudes, ya, perilaku menjadi entrepreneur hebat. Oke. Luar biasa, Bang Fatan, saya tangkap adalah new mindset. Bertani itu tidak hanya bertani, tapi ada agriculture entrepreneurship. Bagaimana meningkatkan itu sebagai sebuah wadah usaha bisnis. Luar biasa Bang Fatan, Bang Zul. Siap. Kita di penghujung acara. Iya. Apa yang kemudian harapan Bang Zul, harapan KTNA terhadap generasi Indonesia yang akan datang? Ya, kalau bicara tentang generasi petani di Indonesia, kita terutama lihat program YES ini sebenarnya sangat besar. Sangat mendambakan bahwa generasi-generasi ke depan ini yang dikatakan Pak Fatan tadi bisa menjadi generasi yang entrepreneur ke depan. Ya. Bahkan bahwa generasi pertanian ini tidak bisa diremehkan, bahkan sejak dari dulu. Ya. Bahwa petani di Indonesia ini adalah salah satunya satu produk yang memang tidak bisa dilupakan. Nah, jadi kalau misalkan generasi ke depan, selain pesan kami dari KTNA, bahkan kami sendiri KTNA sebenarnya dari dulu membuka generasi-generasi yang hebat di KTNA pun sebenarnya bukan generasi, generasi yang sudah lama. Ya. Tetapi yang membuat hebat ini adalah salah satunya tuh pemikirnya tuh generasi muda yang ada di KTNA. Nah, ini adanya dari teman-teman petani sendiri. Ya. Nah, jadi sebenarnya KTNA sendiri besar, mempunyai harapan yang besar terhadap kegiatan YES ini. Yaitu yang pertama, kita butuh generasi-generasi muda yang untuk menjembatani para petani. Di Indonesia petani ini butuh sekali dalam generasi muda untuk menjembatani apa sih kepentingan dan harapan mereka, apa kebutuhan mereka, siapa lagi yang kita butuhkan. Ya, kalau tidak generasi muda, ya kan? Ya mungkin dari penyuluhan tadi menyatakan bahwa ya penyuluhan butuh dari teman-teman pemuda tadi. Nah, jadi harapan KTNA sendiri ke depan nanti kalau bisa YES ini tidak hanya berhenti pada suatu program. Ya. Tetapi bisa menjadi satu bagian dari para petani. Tidak ubahnya seperti dulu kita KTNA itu menggolkan yang namanya P4S, Ikatan Magang Jepang. Itu sebenarnya awalnya dari program seperti YES ini. Tapi karena mereka berkolaborasi, alhamdulillah sampai dengan saat ini mereka tetap eksis. Dan satu lagi pesan kami seperti pesan kami terhadap moto KTNA sendiri, insya Allah YES ini juga menjadi bagian dari KTNA dan dengan moto tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Luar biasa. Saya kutip Siap. itu Bang, tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Itulah yang bisa kita berikan kepada sobat YES pada bincang podcast YES kali ini. Bang Fatan, Siap. terima kasih. Sama-sama, Bang Zul, Bang terima Rehat. kasih. Dan Sama-sama. ini sobat YES menjadi insert yang sangat positif. Karena saya kira kehadiran anak muda menyambut bonus demografi, saya lihat tidak ada sektor yang sesiap sektor pertanian. Betul. Bahwa sektor pertanian di 2019, 2020, 2021 telah membuktikan secara real sektor yang bisa meningkat dalam keadaan COVID-19. Terima kasih Bang Fatan sekali lagi, Bang Zul, sukses Sama-sama. selalu KTNA, sukses Sama-sama. selalu Perhiptani. Kita akan tutup dengan statement